Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalam ala Rasulillah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'd. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, insyaallah kali ini kita akan membahas tentang satu tema yang cukup penting, satu tema yang sangat memprihatinkan bagi kaum muslimin, yaitu fenomena wanita yang telat menikah, atau dalam bahasa Arab sering dikatakan dengan al-unusah. Al-unusah atau telat nikah, ini adalah satu fenomena yang memprihatinkan yang mulai terjadi di negeri-negeri muslim. Banyak sekali para muslimah yang belum bersuami padahal umur mereka telah tua. Unusah atau telat menikah mungkin berbeda dari satu negeri dengan negeri yang lain, tergantung kebiasaan masyarakat memandangnya. Di perkampungan negeri Yaman atau sebagian perkampungan Indonesia, mungkin umur 20 tahun sudah termasuk ke dalam kategori telat nikah atau termasuk ke dalam kategori unusah, karena masyarakat setempat sudah menikahkan putrinya pada usia 15 tahun. Adapun di daerah perkotaan, seorang wanita dikategorikan telat nikah setelah melewati umur 25 tahun. Karena masyarakat mulai menikahkan putri mereka pada usia 22 atau 23 tahun. Dan mungkin juga sebagian negara, seperti di Jakarta, seorang wanita mungkin baru dikategorikan unusah setelah mereka berumur 30 tahun. Jadi hal ini bersifat nisbi, tergantung adat masyarakat setempat. Kemudian salah satu universitas di Saudi Arabia, mereka pernah mengadakan sensus bahwa di sana terdapat 5.000 wanita yang sudah selayaknya menikah tetapi belum juga menikah. Ini angka yang cukup besar, 5.000 wanita yang telat menikah. Mayoritas mereka adalah para mahasiswi. Kemudian pada sensus lain yang diadakan oleh salah satu kementerian Saudi Arabia menunjukkan bahwa di sana terdapat 1,5 juta wanita yang sudah selayaknya menikah akan tetapi belum juga menikah. Ini adalah satu angka yang cukup besar yang sangat memprihatinkan. Sebab telat nikah atau unusah ini menyebabkan banyak kerusakan penyakit kejiwaan dan juga masalah-masalah rumah tangga. Apalagi di Indonesia, dengan jumlah penduduk yang 200 juta jiwa lebih, ini pasti banyak sekali para muslimah yang telat menikah, yang seharusnya pada umur mereka sekarang sudah menikah, tetapi sampai sekarang tidak kunjung ada seorang laki-laki yang melamar kepadanya. Ini fenomena yang sangat memprihatinkan, karena mereka adalah muslimah. Mereka saudari-saudari kita yang harus kita tolong, yang harus kita selamatkan. Kemudian, pendengar yang berbahagia, pernikahan adalah satu perkara yang sangat penting, dan sebaiknya para wali nikah, baik bapak ataupun yang lainnya, hendaklah dia cepat menikahkan putrinya kalau sudah layak untuk menikah. Karena urgensi nikah ini Allah Azza wa Jalla yang Maha Penyayang memerintahkan para wali untuk menikahkan orang-orang yang berada pada tanggungannya. Dalam surat An-Nur ayat 32, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ankihul ayyama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara ayughnihumullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian atau laki-laki yang belum menikah ataupun wanita yang tidak bersuami. Nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kalian dan orang-orang yang layak nikah dari hamba sahaya kalian, yang laki-laki ataupun yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Ayat ini senada dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud bahwa beliau SAW bersabda, Ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai sekalian pemuda, wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang telah mampu untuk melangsungkan pernikahan, maka menikahlah. Fa'innahu aghaddu lil basar. Karena pernikahan itu lebih dapat menundukkan pandangan, wa ahsanu lil farj, dan juga lebih dapat menjaga kemaluan. Wa man lam yastati' fa'alaihi bis-shaum fa'innahu lahu wija.
Tapi barang siapa yang belum mampu menikah, maka hendaklah dia berpuasa, karena puasa itu bisa menjadi pelindung. Kemudian, unusah atau telat nikah ini mempunyai sebab-sebab. Di antara sebab-sebabnya, yaitu yang pertama, al-ishtighalu bidirasah wal i'tidaru biha aniz zawaj hatta yakburu sinnul fatah. Terlalu sibuk dengan sekolah formal, sehingga menghalanginya untuk menikah sampai umur lanjut. Bahkan bisa kita bayangkan, misalnya seorang wanita yang ingin melanjutkan studinya sampai jenjang doktor, maka diperkirakan kalau dia masuk SD berumur 7 tahun, maka dia akan lulus menyelesaikan studinya sekitar umur 26 tahun. Ini umur yang cukup tua jika hal ini ditempuh tanpa henti. Tapi kalau dia cuti beberapa tahun atau dihalangi karena lain hal, mungkin dia baru lulus sekitar 30 tahun. Ini adalah umur yang cukup tua untuk menikah ketika teman-teman muslimahnya yang lain sudah berkeluarga ketika berumur 20-25 tahun. Kemudian Syekh Dr. Amin Asy-Syaqawi dia mengatakan, dalam banyak keadaan mungkin saja digabungkan antara sekolah dan menikah. Jadi keduanya, sekolah dan menikah, tidak saling menghalangi. Apalagi jika kedua orang tua mereka mampu dan bisa membiayai kehidupan keluarganya selama masa sekolah. Tapi jika penggabungan antara nikah dengan sekolah tidak mungkin, maka menikah lebih baik bagi seorang wanita. Ya, menikah lebih baik daripada seorang wanita jika memang tidak bisa digabungkan antara sekolah dengan menikah. Kemudian, sebab telat nikah yang kedua, yaitu al-mughalatu fil muhur. Mahar atau biaya pernikahan yang terlalu tinggi. Ini pun bisa menyebabkan telat menikah. Mahar yang tinggi ada pada adat sebagian negara. Dan ini menyebabkan banyak lelaki yang sebenarnya ingin menikah, akan tetapi menunda pernikahannya karena tiada dana. Tidak ada dana. Ini pun berimbas pada peningkatan jumlah wanita yang telat nikah. Padahal syariat Islam sangat menganjurkan untuk memudahkan mahar. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, khairus shadaq aisaruhu. Sebaik-baik mahar adalah yang paling murah. Ini terdapat dalam Mustadrak Imam Hakim. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah, dia berkata, setelah menyitir beberapa hadis tentang mahar, dia mengatakan, dan dalil-dalil ini mengandung pengertian bahwa memahalkan mahar termasuk hal-hal yang dimakruhkan dalam pernikahan. Dan ini menunjukkan sedikitnya keberkahan dan menunjukkan kesulitan wanita itu. Adapun tentang walimah, Islam pun mengajarkan untuk menyelenggarakannya dengan sederhana. Sebab banyak juga seorang laki-laki yang tidak mau menikah karena tidak ada dana untuk walimah. Padahal Islam mengajarkan agar seorang laki-laki untuk mengadakan walimah dengan sederhana. Ya, tidak boleh boros. Ini sesuai dengan keumuman ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Furqan ayat 67. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Kemudian, pendengar rahimakumullah, Rasulullah SAW bersabda tentang walimah ini, Aulim walau bisyatin. Adakanlah pesta pernikahan walaupun hanya dengan seekor kambing. Dan ini pun hukumnya sunnah, bukan wajib. Mengadakan walimah, itu hukumnya sunnah menurut madhab Imam Syafi'i rahimahullah. Adapun menghadirinya itu wajib. Tapi mengadakannya adalah sunnah. Ini menunjukkan kemudahan yang diberikan syariat tentang walimah atau pesta pernikahan. Sebab Rasulullah SAW hanya mengatakan walau seekor kambing. Tidak mengatakan walaupun seekor unta atau seekor sapi yang harganya jauh lebih mahal. Jadi cukup dalam pesta pernikahan kita mengundang makan beberapa teman dan beberapa tetangga. Ini cukup untuk dijadikan sebagai walimah atau pesta pernikahan. Kemudian yang ketiga dari sebab unusah atau sebab telat nikah bagi wanita, yaitu tarkizu kathirin minal usar ala ahwalil khatib ad-dunyawiyah.
terlalu memfokuskan timbangan keduniaan terhadap laki-laki yang melamar. Banyak keluarga yang terlalu memfokuskan timbangan keduniaan terhadap laki-laki yang melamar. Banyak para keluarga, baik wali ataupun wanita itu sendiri, yang terlalu memfokuskan timbangan keduniaan terhadap laki-laki yang melamar putrinya, baik kedudukannya, harta maupun jabatan. Ketika hal ini nilainya rendah, maka lamaran lelaki itu pun ditolak. Walaupun dia berakhlak baik dan beragama yang baik. Ini bertentangan dengan sabda Rasulullah SAW. Hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihuh, illa taf'alu takun fitnah fil ardi wa fasadun 'arid." Jika datang pada kalian seorang laki-laki yang kalian sukai agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia. Terimalah lamarannya. Jika tidak, maka akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar. Kemudian di antara fitnah dan kerusakan besar ini adalah banyaknya wanita yang dikategorikan sebagai anisat atau wanita-wanita yang telat menikah. Sehingga mereka yang mempunyai keimanan tipis sering menjual bahkan memberikan dirinya kepada lelaki yang rusak guna memenuhi kebutuhannya, kebutuhan biologisnya. Setelah dia, tidak ada juga laki-laki yang datang melamarnya. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian, pendengar rahimakumullah, yang keempat, sebab daripada telat nikah bagi seorang wanita yaitu istila'u ba'dil aba al-jasyi'ah ala rawatibi banatihim al-amilat. Keserakahan ayah terhadap penghasilan putrinya yang bekerja. Jadi, ada sebagian orang tua, ada yang serakah terhadap penghasilan putrinya yang bekerja, sehingga menghalangi putrinya tersebut untuk menikah yang akan memutuskan penghasilannya. Kalau putriku menikah, lantas dia tidak bisa lagi memberiku uang. Ini pandangan yang sangat sempit sekali, dan pandangan yang salah dari sebagian orang tua yang rakus dan serakah terhadap harta putrinya. Dan larangan pernikahan seperti ini, atau karena alasan-alasan semisalnya adalah haram, berdasarkan keumuman firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Baqarah ayat 232. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala ta'duluhunna ayyankihna azwajahunna idza taradaw bainahum bil ma'ruf." Maka janganlah kalian para wali menghalangi mereka menikah lagi dengan bakal suaminya apabila telah dapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Dzalika yu'adzu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir. Dzalikum azka lakum wa athhar. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kalian kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagi kalian dan lebih suci. Allah mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui.